Jumpa lagi di channel Duta Auto Solution. Ini mobil Toyota All New Rush GR tahun 2022. Salah satu mobil paling laris di Indonesia. Karena dia masih satu-satunya mobil low NPV yang masih berpenggerak roda belakang. Dan transmisinya itu masih konvensional, belum CVT. Dimana mobil sekarang rata-rata transmisinya itu sudah CVT dan penggerak roda depan. Sekarang kita akan upgrade fiturnya di segmen head unit dan kamera 360, yang dimana head unit aslinya itu masih berukuran 7 in, belum Android. Lalu di Toyota All New Rush GR ini walaupun sudah seri tertinggi, tapi belum mempunyai kamera 360. Makanya itu salah satu alasan si ownernya memasang kamera 360, demi safety juga ya. Head unit Android yang akan kita pasang itu Mirai 9032 AVM dengan frame All New Rush 9 in. Jadi ini sistemnya plug and play. Mirai 9032 ini dia sudah memiliki kamera 360 bawaan. Jadi kita hanya menginstal, semuanya itu soketnya plug and play. Mobil ini masuknya tadi jam 9 pagi, customer dari Depok datang ke kita. Sekarang setengah 11, 4 kamera 360-nya itu sudah terpasang. Boleh saya tunjukin. Ini kamera belakangnya. Posisinya itu di tempat asli bawaan mobil. Jadi tidak ada merubah kedudukan. Lalu kabel-kabelnya jangan khawatir karena ini kabelnya masih sangat rapi. Ini kabel yang kita pasang ya. Ini kamera yang di spion samping sebelah kiri. Pemasangan kamera di spion ini juga tidak bisa sembarangan karena dia ada posisi atau jaraknya. Jadi antara kamera kiri dan kanan itu posisinya harus benar-benar sama persis. Tidak boleh ada jarak perbedaan. Dan kabelnya dari kamera dari spion luar itu masuk ke dalam melalui jalur sini. Bisa dilihat ini sama sekali tidak ada kelihatan perubahan kabel. Hampir sama dengan orisinilnya. Dan jack kameranya itu dia berbentuk seperti HDMI. Jadi di situ kita bisa tahu kalau kamera ini sudah Full HD atau minimal 720. Lalu kamera depannya kalian juga bisa lihat di sini. Pemasangan letak posisi kamera depan ini juga tidak boleh sembarangan. Karena harus benar-benar di posisi bagian center dari bumper depan mobil. Jadi kalau jaraknya kita taruh agak ke bawah, itu nanti akan bermasalah ketika kalibrasinya. Karena kamera 360 Mirai ini sudah mengadopsi auto kalibrasi. Jadi letak kamera-kamera yang tadi saya jelaskan itu harus benar-benar pas. Kalau tidak, itu akan bermasalah di kamera 360-nya. Nah, untuk head unit Android yang menyala, kita juga akan menjelaskan soal kelebihan dan kekurangan. Jadi mulai sekarang ya, kita Duta Auto Solution, kita menjelaskan produk, itu bukan hanya kelebihannya saja. Tapi kita akan menjelaskan soal kekurangannya juga. Jadi kalian jangan kemana-mana, tunggu video ini sampai habis. Oke, ini udah selesai. Ini jam 12. Tandanya mobil ini proses pengerjaannya hanya 3 jam. Jadi proses pemasangan head unit Android dan kamera 360 berikut dengan kalibrasinya itu total waktunya 3 jam. Ya, itu banyak yang ditanya juga oleh customer-customer yang mau pasang kamera 360 berikut head unit Android. Sudah terpasang Mirai 9032 AVM di All New Rush GR 2022. Nah, sekarang saya akan membahas kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya, menurut saya tampilan UI-nya, launch-nya itu biasa aja.
Ini head unit, berikut kamera 360, berikut pemasangan, harganya 7.500.000. Tapi tampilan UI-nya itu tidak kelihatan mewah, jadi kelihatan biasa aja. Lalu kelemahan yang kedua, di sini ada tulisan spek CPU-nya itu 2,5 GHz. 2,5 GHz itu kenceng banget loh. Tapi dia tidak menulis chipset brandnya. Jadi hanya menulis 2,5 GHz. Nah, yang berakibat setelah kita tes navigation-nya, itu menurut saya termasuk lemot, tidak sesuai dengan spek 2,5 GHz-nya. Sama aja dengan head unit yang masih quad-core ARM Cortex 1,4 GHz, kurang lebih seperti itu. Harusnya kalau 2,5 Hz dibandingin 1,4, harusnya kan ada perbedaan di kecepatannya. Tapi ini sama aja. Jadi tidak jelas 2,5 GHz-nya itu chipsetnya apa. Ini tampilan layarnya itu masih IPS teknologinya, belum QLED. Tapi tidak boleh disalahkan karena Mirai ini keluarnya mungkin udah lumayan lama ya, 2 tahun yang lalu. Ketika itu QLED memang belum ada. Jadi kalau kita dibandingin dengan head unit sekarang, ini salah satu kekurangannya karena dia belum QLED. Ya cuma itu aja sih, kekurangannya sih nggak banyak. Terus kelebihannya sangat banyak. Salah satunya kamera 360-nya. Ini kamera 360-nya termasuk kamera yang sangat baik. Bisa dilihat ya, ini kita lagi di indoor, tapi tampilan kameranya itu jernih banget. Karena ini sudah mengadopsi resolusi Full HD. Bisa 3D, bisa 2D. Jadi kita bisa switch. Lalu kamera 360-nya ini juga bisa sebagai DVR atau perekam. Nah, di sini menu DVR. Untuk penyimpanannya, kita simpannya di flash disk. Tapi karena ini flash disknya belum ada, jadi ini belum bisa aktif, belum kita pakai. Di sini kita bisa lihat picture itu, maksudnya itu bisa foto juga ya. Nah, di sini ada video dan picture. Jadi kalau kita mau lihat video ya bisa nanti tampil di sini juga. Tapi syaratnya ya harus ada flash disk dulu buat penyimpanan. Terus dia sudah ada voice command. Voice command-nya itu juga spontan banget, responsif. Coba ya kita matikan layar, buka layar, naikkan volume, ya kan? Begitu responsif untuk voice command-nya. Lalu dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Itu fitur-fitur kekinian yang harus ada. Nah, di sini ada band equalizer-nya. Itu kita bisa pilih tipe-tipe band equalizer-nya, bisa sampai 64 equalizer. Itu sangat lengkap. Lalu dia ada time delay. Nah, time delay-nya ini saya suka karena dia bisa pilih sentimeter atau millisecond atau inch untuk ngedelaynya. Dan dia ngedelaynya itu seperti prosesor asli, prosesor eksternal maksud saya. Nah, di sini kita bisa delay mau seberapa banyak. Jadi ini termasuk kelebihan dari Mirai 932 AVM. Lalu dia di sini ada menu DTV. DTV ini, jadi Mirai itu sama Asuka itu satu perusahaan. Jadi tinggal kita beli TV tuner digital merek Asuka, ini sudah bisa connect langsung. Jadi kita tinggal pilih si menu DTV-nya, itu nanti udah bisa TV. Tapi kalau kita beli TV tuner Asukanya, yang lainnya hampir sama semua, betul. Ini yang tadi saya maksud ya, CPU Z, kita menggunakan aplikasi CPU Z untuk mengetahui fitur-fitur atau speknya. Di sini kita tahu kalau ini itu sudah octa-core 2,5 GHz, tapi tidak disebutkan nama chipsetnya, nah atau nama CPU-nya, hanya kecepatannya saja. Saya rasa cukup saya menjelaskan soal kekurangan dan kelebihannya. Tentunya mobil sekarang itu wajib memasang kamera 360 dan DVR supaya
lebih safety di jalan. Kalau kalian punya mobil lain yang mau masang spek seperti ini, bisa kalian langsung tanyakan ke tim kami. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.